biasanya saya nggak pakai teks, tapi hari ini jadi supaya nggak salah nih, soalnya ada yang mau naik haji segala macam, jadi dan perdana. Oke. Yang saya hormati Bapak Ustadz Kamsanga yang berkenan mengisi kajian di Bahagia yang perdana. Kemudian tentunya yang terkasih jamaah KIB yang hadir di sini. KIB itu kajian inti Bahagia. Jadi bahagia sifatnya KIB ya. Biasanya ada PDN dan sebagainya. Oke. Banyak muka-muka familiar di sini. Pastinya ada. Ini sebetulnya Ibu Endang Budi Karya ini sepupu, jadinya sebetulnya saya pernahnya adik, jadi saya kalau manggil di Endang Budi Karya. Dan terima kasih atau Mbak Endang sudah berkenan hadir. Tentunya Mbak Yu saya, Mbak Yanti Sukamdani perlu diperkenalkan kalau kita mau di jalan, mudah-mudahan kita ini tidak asing lagi. Mbak Tati Arif di sini, kemudian ada Anda ini adik saya juga, ada Mbak Andi Wati Odek di sini, terima kasih Mbak Andi, dan juga ada Mbak Rosi di sini, alhamdulillah ada anggota DPR di sini. Dan para jamaah KIB yang telah menyempatkan langsung hadir di majelis ini, insya Allah barokah berkas. Saya ingin memperkenalkan yang terkasih pengurus KIB. Kalau nggak ada ibu-ibu yang luar biasa ini, saya nggak bisa jadi apa-apa. Ini jangan melihat usianya, tapi spiritnya. Jadi dari yang 67 tahun sampai yang 74 tahun 75 tahun. Saya perkenalkan Mbak Cici Gusti. Mbak Cici Gusti ini yang bertugas sebagai bendahara KIB. Terima kasih Mbak Cici. Jadi kemarin sedikit ada hiccup, lampu perlu dilos, ternyata enggak. Dibantu oleh Mbak Cici, suaminya yang di PLN. Bantu Pak Mbak Direksi PLN. Oke. Mbak Andi Dianovianti ini yang bertugas dalam bidang keagamaan, khususnya dalam memilih ustadz-ustadz terbaik untuk mengisi kajian-kajian di KIB ini. Jadi ini kita sebetulnya karena cuma berlima gampang, jadi biasanya Mbak Dian ini oke, ada ini kita lihat CV-nya Pak Ustadz. Ini cocok nggak untuk jamaah kita? Kita lihat CV-nya. Kalau cocok, ya oke, Mbak Dian. Jemaahnya ini memang sepuh tapi modern. Jadi itu, jadi Mbak Dian ini selalu memilih, mengusulkan pusat-pusat terbaik untuk kajian kita. Dan ini Mbak, saking semangatnya Mbak Dian ini sudah memilih sampai Januari tahun depan, Mbak. Jadi kita mesti cepat-cepat memutuskan, karena kalau kata ini kalau usaha yang bagus harus 3 bulan 6 bulan. Oke. Kemudian ada Mbak Kemala Dewi yang bertanggung jawab dalam seksi acara, Mbak Kemala Dewi. Ini juga senior 75 tahun, tapi mukanya nggak kayak 65, 60 tahun. Ada Mbak Ita Arista, Ita Arista ini bertanggung jawab dalam persiapan perlengkapan acara, urusan fotografer. Ya, jadi saya mohon tepuk tangan untuk para pengurus kita. Ibu-ibu jamaah KIB terkasih, kajian inti bahagia ini dibidangi kelahirannya sebenarnya oleh kita bersama.
kita bersama kami di sini hanya memfasilitasi kelahiran KIB. Tentunya tanpa dukungan para jamaah yang hadir di sini pastinya tidak mungkin KIB dilahirkan. Karenanya kami berterima kasih kepada semua jamaah yang hadir di sini yang telah mendukung terbentuknya majelis kajian. Jadi ini sangat cepat terjadi dan lahirnya itu yang mudah-mudahan ini akan ridho Allah. Jadi yang menyemangati diantaranya ya terus dan juga ibu-ibu yang ada di sini. Saya berterima kasih sekali dan tentunya saya merasa hormat diminta menjadi ketua pengurus di sini. Sesuai namanya kajian inti bahagia, yang intinya bahwa jamaah KIB ini sudah sampai pada titik usia yang ingin mencari kebahagiaan yang sesungguhnya dalam mencari ridho Allah, mengisi sisa hidup kita dengan kajian-kajian ilmu agama yang bermanfaat untuk mendekatkan kita pada ajaran-ajaran Allah Sang Pencipta sebagai bekal kita. Oleh karenanya, pengurus berusaha maksimal dalam memilih ustadz pengisi KIB ini yang cocok dengan kebutuhan rohani jamaahnya, yang rata-rata sudah berusia 60 tahun ke atas, 70 tahun, dan bahkan ada yang 80 tahun. Ini Mbak Pin hadir ya? Nah, ini Mbak Pin. Coba Mbak Pin. Nah, ini Mbak Pin. Nah, ini Mbak Pin. Ini 80 tahun. Masih sehat. Ya, alhamdulillah. Tentunya kita akan memilih topik-topik yang inspiratif dan motivatif untuk kita semua. Ibu-ibu jamaah KIB terkasih, sedikit mengenai rumah Jalan Imam Bonjol 50 ini adalah rumah kedua almarhum dan almarhumah kedua orang tua kami, yaitu almarhum Bapak Supandani Said Sajono dan almarhumah Ibu Jumlah Supandani. Banyak kenangan bahagia di rumah ini, di mana kedua orang tua kami ketika wafat sudah melewati 64 tahun perkawinan. Jadi ini insya Allah barokah untuk kita semuanya, makanya kita namakan kajian inti bahagia. Bahkan Mbak Yanti dan saya menikah di rumah ini 42 tahun yang lalu. Kami berharap dengan diadakannya kajian inti bahagia ini di rumah yang memiliki kenang-kenangan bahagia yang indah akan memberikan barokah kepada jamaah. Ibu-ibu jamaah KIB terkasih, di sini saya juga perlu mengucapkan terima kasih juga untuk dukungan berupa hantaran kue-kue yang kami tidak menyangka tiba-tiba ada rujak, ada puding dan teman-temannya yang lezat-lezat yang menyemarakkan kajian perdana KIB. Jadi ini karena ini kita sebut nama Allah aja ya. Tidak sebut satu persatu, tapi insya Allah menyemarakkan kajian dari kita. Akhir kata, saya dan jajaran pengurus KIB mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di dalam penyelenggaraan kajian perdana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha kabiratun illa alal khusyin.
alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul adzim. Mohonlah pertolongan kepada Allah yang dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Maha benar Allah segala-galanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bihikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Terima kasih kepada Ibu Andi dan tim semuanya, keluarga besar Bapak Sukamdani nggih. Pundi. Terima kasih semua kehadirannya. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sudah khusyuk semuanya? InsyaAllah harus khusyuk semuanya sholatnya. InsyaAllah hari ini kita akan coba bagaimana khusyuk sholat. Sebenarnya gampang. Tadi sudah dibacakan, wasta'inu bis sabri was-shalah. Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Tetapi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tetapi sholat dan sabar itu sungguhlah amat berat. Illa berarti tidak berat. Kalau ada kata illa, sabar dan sholat itu gampang. Cuma terjemahkan Indonesianya, sabar itu berat, angel. Sholat itu angel. Bahasa Inggrisnya itu angel. Angelun, angelun ya. Saya akan bawakan kitabnya Al-Husyuk fi Shalah. Ternyata khusyuk itu gampang. Cuman kita keluhan kita kan ngelamun. Ustaz kalau Allahu Akbar, pas bar itu bubar semua pikirannya itu. Keluhan kita itu semua dan kita mengaku hal itu. Bisa nggak sebenarnya saya khusyuk? Sholat itu adalah kesambungan. Namanya silatun. Sholat itu artinya silatun, sila, nyambung. Waliqa'un, liqa itu ketemu. Bainal abdi wa rabbi, antara sang hamba dan Tuhannya. Ini sebenarnya sudah diajarkan di orang-orang Jawa kuno sebenarnya. Apa sih? Nyambung. Makanya duduknya disebut silo. Bersila. Sila itu nyambung. Cuman orang Jawa nggak ngerti silo itu apa. Duduk sila itu loh. Silo. Sila itu nyambung. Antara sang hamba dan Tuhannya nyambung. Dan itu dilatih kalau orang dulu itu. Sekarang karena kita terbiasa pakai fikih. Bahasan kita itu fikih terus. Hukum-hukum terus. Iki batal, iki nggak batal. Iki batal, iki nggak batal. Iki bener apa enggak? Takbirnya gini apa enggak? Itu terus yang berkala. Dan berantem. Berdebat sampai tuwek berdebat. Al-Quran itu isinya pengalaman pribadi. Coba rasakan, misalkan
Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, kepada jiwa itu Allah ilhamkan kejahatan. Ternyata jahat itu ilham. Ayatnya begitu. Sakit hati itu ilham. Sedih itu ilham. Sedih dan sakit hati itu nggak ada tulisannya, tapi rasa. Betul ya? Sakit hati. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, tapi rasanya ada. Ada. Wa taqwaha, dan ada ilham takwa. Cuman kalau ilham takwa itu harus pembersihan, tazkiyah, pembersihan jiwa. Nah, kita itu nggak pernah latihan pembersihan jiwa. Ngamuk itu sampai tua. Dendam itu sampai tua. Dan pertanyaannya, kapan kita tazkiyah pembersihan jiwa? Betul ya? Antar majelis taklim tukaran. Antar ustadz berantem. Berdebat. Al-Quran isinya nggak ada debat sebenarnya. Al-Quran itu isinya pengalaman batin semuanya. Misalkan, Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah menurunkan rasa tenang ke dalam hati. Rasa tenang kan bukan suara. Rasa tenang itu kan bukan ilmu pengetahuan biasa, tapi sebuah experience yang di dalam batin yang kita rasakan. Diam begini. Kalau ditanya, Pak Abu ngapain diam? Tenang. Sampai kenapa diam? Jawabannya nggak tenang. Nggak usah berdebat. Yang satu nggak tenang, satu tenang. Ayatnya mana? Kalau ditanya ayatnya, saya bacakan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah menurunkan rasa tenang ke dalam batin. Ilmu apa berarti? Ilmu batin. Bainal mutabatina, ini antara dua batin, yaitu batinul mukasyif wal mukasyaf, yaitu batin sang pencipta dan batin sang hamba ketemu, namanya silah. Silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Nah, sholat itu terputus, makanya kacau sholatnya. Sholat kita itu terputus. Allahu Akbar, batinnya nggak nyambung. Kalau batin nggak nyambung, sampai apa caranya? Sampai upayanya metenteng. Ngerti metenteng? Apa? Apa kayak gini? Jureng, apa lagi itu? Kan kita sering usolli fardhu, saking pengen khusyuknya, takhasyan, dikhusyuk-khusyukkan. Allahu Akbar. Pas bar itu bubar semuanya, kira-kira. Sing ini masuk semua itu, otak itu terisi semuanya. Kenapa? Karena kita nggak pernah melatih batinnya. Salat itu kebatinan sebenarnya. Mempertemukan dua batin, makanya bainal mutabatina ini. Mempertemukan dua batin, batinul mukasyif wal mukasyaf. Batin sang pencipta, Allah disebut al-batin. Ya. Dan kita juga punya batin, ketemunya batin. Juga sama, suami istri itu ketemunya batin dan batin. Ketika batinnya putus, putus. Sekarang ketemu suami gini dong, mana suaminya? Tuh. Kalau dulu kan enggak. Saya anyar-anyar pengantin, mana suaminya? Oh, ini suami saya. Saya ini sampai kayak ini. Wah, serius. Paling saulan toh. Rasa senang itu lama-lama kok terputus. Sekarang kenapa masih nyambung? Pergaulan kita itu masih nyambung. Terpaksa, gimana lagi? Ngapunten nggih begini. Ambek guyon nggih. Paham kok. Injih. Ya udah. Banyuwangian ya udah. Banyuwangian tidak bisa boso. Banyu itu pakai bahasa Using. Bahasa Using. Saya campur Madura. Asli mbah saya itu dari Sumenep.
talangoh, engki. Bahasa Madura itu sebenarnya kalau halusnya jadi Jawa, kalau kasarnya itu bahasa Melayu. Kalau pelan-pelan pasti semua bisa, hampir mirip bahasa Minang. Tak ada bahasa Melayu, Maduranya tade. Makan, Maduranya ngakan. Berjalan, Maduranya ajalan. Sebenarnya harus pelan-pelan. Kalau dicepatkan, tak ngerti ada maka keju. Nah, bingung kalau sudah begitu. Senapa, berempah, berapa? Berempah itu berapa? Tidur, tedung. Lek alusnya asare. Alusnya, saya bisa alusnya, bisa kasarnya. Tapi saya lama di Bogor, jadi tiasa bahasa Sunda abdi mah. Sakedi, sautik. Jadi khusyuk itu yang sudah langka. Kata Nabi, bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al khusyuk yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashian. Awal mula ilmu yang dicabut pada diri manusia rasa khusyuknya. Sehingga yushiku an tadkhulal masjidal jami', engkau ketemu nanti orang salat berjamaah, fala tara fihi rajulan khashian. Engkau tidak ketemu lagi yang khusyuk salatnya. Apa khusyuk itu? Khusyuk dari sisi bahasa artinya tenang. Khasya'a idza tatamana. Khusyuk itu apabila tenang. Wujuhu yauma idzin khasyiah, wajahnya itu menunduk. Penuh rasa takut karena dilihati Allah. Khusyuk itu artinya dilihati Allah. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajid. Orang salat khusyuk itu dia selalu diawasi Allah. Allah melihatmu hina taqumu, saat berdiri dilihat Allah. Wa taqallubaka, gerakan rukuk menuju sujud dilihati Allah. Ini pasti sudah tidak khusyuk. Padahal ayatnya mengatakan alladzi yaraka, dia melihatmu ketika berdiri salat. Allah melihatmu di saat gerakan sujud. Ini enggak mungkin ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wes gak bener kabeh. Allahu Akbar. Siapa kayak gitu. Ini nyata. Di masyarakat itu nyata betul gitu. Sampai maaf, kalau kita melihat agama lain ya, agama Hindu, agama Kristen, itu kalau ketemu dewa itu, patung itu serius ya. Sampai betulan gitu ya, serius. Sampai dia menyebutnya, manggilnya pun serius. Om Shanti, Om Siwaya, Om. Lalu aku di Bali nih saya hafal setiap hari. Rumah saya deket itu. Saya pernah usaha di sana di Bali, jadi hafal setiap hari Om Siwaya, Om Shanti, Om. Serius Pak. Kalau kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Ini apa-apaan itu. Jadi kita itu ngerusak sendiri sampai orang itu nggak ngerti ini apa ini. Padahal sholat itu serius. Orang kita yang paling tidak serius sholat. Ketika haji baru serius, karena bayarnya mahal. Mahal kan ya? Pertama tok serius. Depan Ka'bah itu seperti Tuhan. Maaf ya, labbaik Allahumma, ekspresinya perhatikan orang naik haji. Labbaik Allahumma, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Nangis hari pertama.
Hari kedua saya nangis, ya Allah. Itu mendekat Ka'bah sama ini, ya Allah. Seolah Allah di situ. Pertama kali enak, lepas Allah. Sampai lupa muter. 14. Hari ke-20 dari jaraknya labbaik Allahumma labbaik. Gila nih. Hari ke-30 pengen cepat pulang. Loh, nunggunya itu 20 tahun, 10 tahun, 17 tahun. Pengen cepat pulang. Aneh kan? Mate ae wong iki ngene-ngene. Ya Allah. Terus apa bedanya sholat di depan Ka'bah dengan di rumah? Emang Allahnya beda? Emang Allah itu nongkrong di dalam Ka'bah? Ini ada yang salah pasti. Something wrong. Ono sing salah iki, pasti salah. Kenapa? Alladzi yaraka hina taqum. Dia melihatmu saat berdiri sholat. Berarti di mana-mana. Kau berdiri sini, engkau dilihatnya Allah. Dimanapun kau berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu di mana kau berada. Ketika sebut namanya Allahu Akbar, hatimu rasanya tenang. Bahkan saking dekatnya Allah, taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma tadinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar kulitmu, hatimu bergetar ketika Allahu Akbar. Bergetar. Kapan? Di rumah. Dimanapun kau berada, nyebut namanya bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu disebut nama Allah, bergetar hatinya. Saya bawa ke Mekah, tetap bergetar. Pulang dari Mekah, tetap bergetar. Di dalam rumah bergetar, di masjid pun bergetar tanpa hilang. Jadi ada yang aneh. Ketika ketemu suaminya, cinta. 2 meter hilang cintanya, kan aneh. Ditinggal 100 meter, hilang. Ditinggal keluar kota, suamiku hilang. Gak masuk akal. Makanya sholat disebut silatun, nyambung. Walikon, kita kumpul juga namanya silatun, silaturahim. Makanya tidak boleh basa-basi, sambungkan batin dan batin. Bainal mutabatinan. Pertemuan kita itu pertemuan silaturahim. Hati dan hati. Kalau hati dan hati kangen. Hati ke hati rasanya ada getaran. Hati ke hati rasanya tenang. Dan sholat itu mempertemukan 2 batin. Batin sang hamba dan Tuhannya. Ada rasa tenang? Ada. Bisa dipraktekkan? Harus. Makanya bagaimana? Tadi apa temanya Majelis Taklim kajian? Inti bahagia. Bahagia itu bahasa Arabnya adalah qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang beriman. Orang sholat itu bahagia. Tapi aku gak pernah bahagia dalam sholatku. Ada yang salah berarti. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang yang beriman apabila sholat dia khusyuk. Jadi orang khusyuk itu bahagia. Yang tak khusyuk gak bahagia. Punya anak masalah, stres lagi. Gak punya anak masalah. Wah, suami ganteng stres. Elek apalagi.
Repot jadi orang. Ayo coba-cobaan itu dulu. Suke masalah, melarat masalah. Repot mau apa gitu loh. Melarat lebih parah lagi. Jadi gimana saya merasakan bahagia hari ini? Jadi majlis taklim bahagia ini sampai kita merasakan ternyata kebahagiaan itu dalam batin. Bisa nggak saya bahagia setiap hari? Kalau kita menyambung silatun, nyambung waliqaun, ini ada kesambungan. Annal qalba, sesungguhnya hati itu yasiru, bisa berjalan. Ilallahi azza wajal, ada rasanya? Ada. Sampai terasa di sini, terasa. Idza dakhala nurul qalba, kata Nabi, kalau nur itu udah masuk ke dalam hati, kau merasakan insaraha wan fasa. Di sini lapar. Terasa lapar yang luar biasa. Ya Rasul, apa tandanya? Qala idza dakhala nurul qalba, apabila nur sudah masuk ke dalam hatimu, di sini terasa. Pertama bergetar, lalu tenang hatimu. Wa ma'alamatu dzalik, apa tandanya lagi? Qala al-inabatu ila daril khulud. Orang salat itu merupakan perjalanan ruhani ila daril khulud, menuju alam keabadian. Wa tajafi an daril wurud, meninggalkan alam yang penuh tipuan. Jadi ketika salat itu meninggalkan alam ini, orang salat itu alam spiritual. Dan ini nggak pernah dikenalkan. Padahal di dalam kitab tafsir Al-Baghawi dijelaskan oleh Rasulullah sendiri. Ketika Rasulullah membaca afaman sarahallahu sadrahul Islam fahuwa ala nuri min rabbi fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Apakah sama? Orang dibukakan hatinya, lalu ia dapat cahaya masuk dalamnya dengan yang tidak dibuka. Maka celakalah orang yang hatinya yang mengeras dari ingat pada Allah sehingga tidak dibuka. Ini ayat ini menceritakan pengalaman rohani. Karena Nabi ditanya tentang ayat itu, ya Rasul, bagaimanakah saya untuk mendapatkan pengalaman itu? Nabi menjawab, apabila cahaya itu masuk dalam hatimu, dan kita nggak punya kajian ini dari mulai kecil sampai tua, nggak ada. Karena semua kajian Quran itu pengalaman batin semuanya. Hampir-hampir kita tidak pernah ngaji batin. Ayatnya ada, hadisnya ada, tapi hanya didengar. Karena ini mau diajak dialami. Suasana batin ini idza dakhala nurul qalba insaraha wa fasaha, apabila cahaya itu masuk ke dalam batinmu, kau merasakan insaraha wa fasaha. Apa tandanya Nabi? Qala, beliau bersabda, ruhmu dibawa oleh Allah menuju Allah. Ruhmu dibawa, annal qalba yasiru ila Allah azza wajalla. Hati itu dibawa Allah. Seperti apa? Wa ta'ahubu lil maut qabla nuzul maut. Seperti mempersiapkan mati sebelum mati. Orang salat itu sebenarnya mati, cuman mati ing sajroning urip. Mati dalam kondisi jaga. Allahu Akbar itu mati dalam kondisi jaga. Orang tidur itu juga mati. Doa menjelang tidur apa Bu? Bismikallahumma ahya wasmika ahya. Doa menjelang mati. Ayo kita terjemahkan bahasa Indonesia. Sebenarnya Bismikallah, ya Allah, dengan nama Allah. Ahya, aku hidup. Wa bismikallahumma ahya.
wa amut. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu aku mati. Orang tidur itu mati. Ayatnya ada, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa di saat matinya dan juga mewafatkan saat tidurnya. Cuman kalau tidur dikembalikan lagi. Jadi kalau ada orang ngantuk, bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarat. Sisi bahasa ya. Saya akan terangkan sisi bahasa. Oh, orang tidur itu sebenarnya mati. Iya. Prosesnya seperti orang mati. Coba orang ngantuk. Lah walaupun pintar lah goblok. Kok ngekak? Walaupun pintar ngene kabeh. Profesor, dokter, presiden, lek ngantuk lagi gini semua. Lambe ceblok lambe. Lambe, tahu lambe ya ini loh. Lambe ceblok. Gak mungkin orang cantik pun kalau ngantuk itu elek kabeh. Coba orang cantik, masa orang cantik ngantuk? Gak ono, cantiknya elek. Bojo kalau ayu Pak tak delok, ya Allah, ayu-ayu lambene mangap ngene rek bojo itu. Gak ada malu-malu sudah kalau ngantuk itu. Ya, artinya kita gak punya kuasa. Tidur pun kita diambil. Allah yang mengambil. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa ketika matinya dan pakai wawu namanya atau kata sambung ya, menunjukkan bahwa tidur pun itu juga mati. Cuman kalau dalam bahasa Jawa diintil-intil. Gak mati tenang, cuman rohnya itu dipegangi. Gak dicabut telat, tapi diintil-intil. Mbok piye caranya? Indonesia apa Pak diintil-intil nih Mbak? Dicekelin tapi gak ditarik gitu loh. Ya, diintil-intil lah gampangannya itu loh. Diintil-intil gitu. Nah, jadi sholat pun sama. Iya ternyata, cuman sadar. Ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu, mintalah tolong kalian kepada Allah bis-sabri, sabar dan sholat. Sesungguhnya sabar dan sholat itu lakabiratun, itu amat berat. Illa, kalau ada kata illa enggak berat. Tapi kenapa kita berat? Berarti salah. Illa al-khasyin, kecuali orang khusyuk. Orang khusyuk itu sabar dan sholat itu gampang. Sehingga khusyuk berat. Itu maksud ayat itu. Jelas ya? Ketemu sudah? Sekarang bilang ke orang-orang khusyuk itu gampang. Sampai khusyuk? Enggak. Tapi gampang? Gampang. Itulah kira-kira diantaranya seperti itu. Jadi ruhani kita, ruhuha wal lubah, ruh dan lub. Ruh, jadi kita punya ruh, tapi lub juga punya hati. Makanya orang sholat itu kayak orang mati, tapi sadar Allah. Makanya kalimat Allah, saya sang hamba, lalu saya panggil namanya, qulitullah awidur rahman, panggil nama Allah, Allahu Akbar. Annal qalba yasiru. Yasir itu jalan. Kalau nggak jalan salah, harus jalan. Hampir mirip orang mati, hampir mirip orang tidur, tapi ini jaga. Gimana caranya? Makanya dibutuhkan betul
an-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'li, harus pakai niat, sengaja banget untuk melakukan perjalanan sholat. Allahu Akbar, terganggu lagi, Allahu Akbar, sampai terasa annal qalba, hati itu yasiru, hati itu bergerak, sampai terasa apa? Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar kulit dan hati. Orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu disebut Allah bergetar hatinya. Itu yang kita nggak punya bertahun-tahun. Seandainya itu ada, enak ketemu itu. Saya coba waktu saya ketemu orang bule, bukan Pak Ale ya, bule, diajari ternyata lebih mudah daripada orang Islam. Kami melatih juga orang Hong Kong, Cina, lebih mudah karena dia simple, dia nanya. Waktu di Melbourne ketemu juga simple. Kalau kita mikirnya terlalu banyak, tanya fikihnya lagi kelamaan. Orang bule nggak usah takbir, asal takbir Allah getar dia, karena simple. Karena di zaman Nabi juga simple. Ada seorang sahabat namanya Husain bin Munzir. Setelah masuk Islam datang ke Nabi, ya Nabi, aku udah masuk Islam. Engkau berjanji kepada saya untuk ngasih ilmu kepadaku. Kata Nabi, kul Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Sebut Allahumma alhimni, beri aku ilham sebagai petunjuk hatiku dan lindungi aku dari kejahatan hatiku sendiri. Jadi ilham itu juga petunjuk, ilham itu dalam hati juga. Itu ada kitabnya tentang apa itu ilham diterangkan. Nah, tujuan sholat untuk dapat, kalau Nabi namanya wahyu, kalau sahabat namanya tahdis, kalau Abu Sakan namanya firasah. Aku ingin dapat ilham dan firasat. Tujuan sholat itu minta petunjuk, petunjuk untuk kita orang biasa namanya ilham. Cuman kita nggak pernah belajar ilham itu apa. Padahal tujuan sholat untuk dapat ilham. Ada kitabnya, itu ada kitabnya saya bawa itu. Jadi ada yang terasa, dan semua pengalaman Al-Quran itu semua isinya pengalaman batin. Sakit hati, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, kepada jiwa itu Allah ilhamkan kejahatannya. Sakit hati ilham, sedih juga ilham, kasmaran itu ya ilham. Wa taqwaha, dan Allah ilhamkan ketakwaannya. Hanya saja kalau ilham takwa perlu ada proses tazkiyah, pembersihan jiwa agar mendapatkan ilham takwa. Apa itu ilham takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa dapat ilham takwa, Allah langsung buatkan yaj'al lahu makhraj, jalan keluar dari persoalan hidupmu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang dicari orang banyak. Sekarang dari mana mulainya? Sholat lagi. Tapi sholatnya kayak tadi, cepet banget. Bisa nggak kita 2 rakaat tapi serius? Sebelum kita masuk ke wilayah yang kedalaman, kita lihat dulu sholat kita harian hari ini sekarang. Caranya sholat. Satu ketika Nabi melihat seorang sahabat sholat di samping Nabi. Sholatnya gini, Allahu Akbar. Menang, gak ngomong, diem toh. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Fassalamu ala nabi, lalu mengucapkan salam.
Farad dan Nabi SAW, Nabi membalas salamnya, Waalaikumsalam. Lalu Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi sholatmu karena engkau tidak sholat. Padahal sudah sholat. Diulangi lagi. Oh, berarti kurang benar sholatku. Oh. Sholat. Allah. Sholat. Ngulang lagi. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena enggak salat. Loh kok iso gak salat ki apa saya salat? Dibaca enggak? Saya baca. Kenapa kok disuruh ulang? Kecepetan. Dan salatnya tidak dibaca dengan cetha. Cetha itu jelas. Tidak boleh ngerundeng. Harus dibaca. Kata Nabi, ya Rasul ajari saya. Fa'allimni ya Nabi, ajari saya. Kami sudah 3 kali sholat. Wa ma uhsinu ghairahu. Tak satu pun yang terbaik dari sholatku. Fa'allimni, ajari saya. Qum, berdirilah kamu. Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kamu di salat, takbirlah. Allahu akbar. Letakkan fi udhunain. Au fi mankibaini. Di sini. Jadi sini boleh. Tapi hati-hati, ada yang mau kena kadang-kadang delosor seret. Nah, ini batal. Ada mau kena yang delosor ke bawah. Nah, ini mau kena. Ini terjemahkan sendiri, delosor. Kenapa Bu namanya melorot? Ayo itu. Jadi ini tidak boleh. Nah, dari Makassar toh? Delosor Makassar apa toh? Makassar tak ada di sana kan? Lihat tukang jolon apa joka? Iya. Saya biasanya di rumahnya Bu Fatimah Kalla. Suka kajian di sana, dulu sudah lama saya tidak ke sana. Tapi salam saya untuk Bu Fatimah Kalla. Orang Makassar. Bele-bele. Nah, ya. Allahu Akbar. Sumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah Quran yang paling gampang. Kul huwallah sama inna a'toina. Apal-apalannya itu. Kemudian baca Al-Fatihah tidak boleh cepat. Dia boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Jadi dibaca yukhatibu rabbah. Salat itu berbicara. Salat itu yukhatibu rabbah, berbincang-bincang. Saya aja ini sekarang ngomong berbincang-bincang. Coba kalau saya ibu-ibu kira-kira kita mendengar perjalanan kita, mudah-mudahan kita sama berkah semuanya. Dan besok kita akan yang lagi dan bersama-sama kita gol. Rusak kabeh iki lagi ini. Ya Allah, itu terjadi, itu ada beneran gitu loh. Dan Nabi melarang irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu kan engkau tidak salat. Idza qumta ila salati fakabbir, apabila kamu salat maka takbirlah Allahu akbar, letakkan fi udhunain au fi mankibaini. Jadi paling enak kalau ibu-ibu segini aja cukup. Jangan sampai jangan. Sampai ini aja segini aja. Allahu akbar. Ininya juga hati-hati jangan sampai merotot. Kalau yang paling enak itu ada tuh apa talinya itu. Iya, sini itu paling sebab kalau segini nih kena batal ini segini. Ini batal segini aja batal. Nah ini nggak boleh nih. Kalau laki-laki nggak apa-apa, pakai segini nggak apa-apa laki-laki, bebas. Kemudian bacalah Quran yang bacalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibacanya kayak satu persatu, kayak dialog. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kayak bicara. Kalau ngerti artinya lebih enak. Karena ketika ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kasih petunjuk saya. Beri petunjuk. Langsung sampaikan. Kata Allah, wali abdi masalah. Untuk hambaku kau minta apa? Sampaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau aku menyembahmu, kepada Engkau saya minta tolong. Dalam itu nyampe di sini. Ketika saya minta tolong di sini. Wallahi Allah kabulkan. Allah janji, wali abdi masalah. Untuk hambaku kau minta apa? Batin ngomong aja, aku minta ini, aku punya masalah ini. Wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dulu dan sholat langsung. Makanya Al-Fatihah itu rukun sholat. Makanya kalau seandainya setelah baca sholat, baca Al-Fatihah kurang fasih, misalkan ya, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau Al-Fatihah itu bisa membatalkan sholat. Makanya kita perlu latihan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya tok wis gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini latihan ini aja. Kajian kita latihan Al-Fatihah aja. Dibentukkan dulu. Ini penting banget. Pokoknya Al-Fatihah. Panggil guru, tolong Al-Fatihah aku benerin makharijul huruf. Jadi karena kadang-kadang kita ini udah umur segini bacanya kepletot-pletot. Betulan pas madura alhamdulillah rabbil alamin, tayo ada tayonya kadang-kadang. Jadi itu. Jadi ini penting Al-Fatihahnya. Rukun, maka dibacanya tenang. Kemudian kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena engkau tidak salat. Ya Rasul, saya tidak bisa selamat salat saya ini begini adanya. Fa'allimni, ajari saya. Maka idza qumta ila sholati fakabbir Allahu akbar, letakkan fi udhunain, kemudian letakkan ala sadrihi, di dada. Sini, di sini boleh. Ada yang boleh di sini boleh. Yang nggak boleh itu sampai nomor Pak ada di sini itu. Nih, kemudian baca Quran, sumarka, lalu rukuklah hatta tatma'inna roki'an, sampai tumakninah di dalam ruku. Jika tidak tumakninah, hukumnya batal. Karena tumakninah itu rukun sholat, bacaannya sunnah. Kalau kita kan biasanya diukur oleh bacaan, bukan, diukurnya tumakninahnya. Wukuf ketika di Arafah itu rukun haji, bukan wajib, rukun. Nih, ini garis kesananya itu Arafah. Ini bukan Arafah. Ibu di sini lupa, maka tidak sah hajinya karena dia tidak wukuf di Arafah. Padahal cuma 1 meter, karena mama nggak tahu kan mana garisnya Arafah. Batal. Sama, tumakninah itu rukun sholat. Allahu Akbar baru begini sampai Allah, itu udah batal. Ada lagi sami Allahu liman hamidah, langsung begini. Biasanya ibu-ibu di Mekah imamnya iktidalnya agak lama. Sami Allahu liman hamidah.
Kan ya? Sana agak lama sedikit. Karena kita biasa cepat, refleks kita udah begini. Sampai Allah kakinya udah begini semua. Siap-siap mau sujud. Ini udah batal. Ikuti imam dulu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Dia diam dulu sejenak. Dia. Makanya Nabi kalau iktidal malah agak lama. Yang penting tulang-tulangnya hatta ya'khudha kullu udwin ma'ghadahu, sampai tulangnya itu berdiri tegak. Nah, ini tegak. Kalau kita berjalan badan kita sudah jatuh ini. Ini namanya tulangnya sudah berdiri tegak. Ini belum tegak ini. Kaku. Jadi kita harus pelak gitu. Sebenarnya orang sholat itu rileks sebenarnya. Cuman orang nggak ngeh gimana cara rileks. Ketika berdiri tegak, ketika berdiri, hatta ya'khudha kullu udwin, tulang-tulang sampai kendor gini. Nah ini. Kira-kira kayak gini. Orang ikhlas pasti badannya kendor. Orang yang ikhlas, sini makan yuk. Ya. Pasti wajahnya kendor. Orang yang pelit, kaku. Ya, kebanyakan orangnya ya agak kaku. Tapi sini Bu, makan aja. Nanti bawa pulang ya, rasanya badan tuh nyaman. Gitu. Orang ikhlas tuh badannya tuh nyaman. Berangkatnya ya santai, makan semuanya. Nyaman. Orang sholat yang ikhlas berangkatnya senang. Orang yang nggak ikhlas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya adan. Bawa sadar ada nggak tuh? Ya enak-enak ngobrol, azan. Ada sih, cuman nggak ngomong. Orang yang bahagia itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ekspresi itu bahagia. Seneng aja gitu. Oh memang sholat itu artinya bahagia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, menyenangkan. Kok bisa ya? Karena bahasa yang digunakan sebenarnya kalau tahu artinya itu bahasa cinta. Kalau ngerti artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya segala puji. Ya, oke. Segala puji bagi Allah. Orang itu suka memuji Allah. Orang yang memuji orang apa? Orang yang cinta. Ar-Rahmanir Rahim. Asna ada abdi. Hambaku menyanjung-nyanjungku. Orang nyanjung orang apa? Orang cinta. Malik Yaumiddin. Hambaku mengagungkanku. Orang apa yang mengagungkan? Orang cinta. Lalu orang cinta itu bilang, Iyyaka na'budu. Ya Allah, kepada Engkau aku nyembahmu yang kucintai. Wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah yang kucintai, aku minta tolong. Keren. Makanya orang dicintai bahagia mukanya. Ketika dipanggil azan, mau kemana? Mau sholat. Kalau enggak cinta, kemana Mbak? Mau sholat. Kayak orang seneng terpaksa berangkat karena wajib. Tapi kalau yang bahagia, kemana Mas? Mau sholat. Wong jenis bahagia. Boleh dong bahagia. Sampai nggak bahagia nggak apa-apa kok. Kalau saya bahagia mau apa? Itu artinya bahagia. Majlis taklimnya pun majlis bahagia. Iya sih. Pokoknya di sini harus muka bahagia semuanya. Masalah lepas semuanya. Pokok kesini bahagia semuanya. Bahagia itu ada rasanya, ada. Di sini rasanya ada, dingin. Kata Nabi, kal salji wal barad. Rasanya dingin setelah ada embun. Dan kalimat-kalimat begini tuh hampir nggak terdengar di dalam kajian-kajian kita. Kita tuh hampir saja berantem soal-soal kecil. Soal itu nggak perlu. Quran itu isinya, benar-benar isinya orang beriman itu bergetar hatinya, kayak gitu-gitu. Quran itu isinya bergetar hatinya, tenang,
Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah menurunkan rasa tenang ke dalam hati. Kenapa ayat ini nggak dikaji sampai merasakan tenang? Bisa nggak Pak Bus? Saya sekarang tenang. Bisa. Hari ini bisa. Detik ini bisa. Sekarang bisa. Saya ngajarkan anak SMP. Saya pegang kepalanya, rukuk pelan-pelan nak. Yang tenang sampai otak itu kendor. Apabila engkau rukuk, letakkan kepalamu, tulangmu kau luruskan sampai tulang-tulangmu, syaraf-syarafmu sampai kendor semua. Ketika engkau rukuk, fa idza raka'ta fadha' rahataika ala rukbataika summa farj asabi'aka summa mkus hatta ya'khudha kullu 'udwin ma akhadhahu. Apabila engkau rukuk, letakkan kedua tanganmu pada kedua lututmu. Lalu bukalah jari-jarimu, genggam, luruskan sampai hatta ya'khudha kullu 'udwin ma akhadhahu, sampai tulang-tulangmu berada pada tempatnya, kendor. Ini sampai terasa nih. Bacaannya sunnah, tenangnya itu rukun. Tumakninah dalam rukuk itu rukun sholat, seperti haji tadi, Arafah. Tumakninahnya itu rukun, bacaannya sunnah. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali. Kalau saya tahajud lama, pokoknya rukuk aja, baca apa aja, pokoknya subhanallah boleh. Kenapa? Kendorkan, sini paling dekat dengan Allah. Rukuk boleh nggak lama? Nabi kalau tahajud saja ya. Tahajud rakaat pertama yang dibaca surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Al-Baqarah habis. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, An-Nisa sama Ali Imran. Ya. Kemudian rukunya, durasi rukunya itu lamanya sama dengan surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, durasinya rukunya. Bacaannya cuma pendek, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, sekali, tapi diamnya lamanya setara dengan Al-Baqarah, Ali Imran. Enggak, nyambung. Balik lagi. Kenapa lama Nabi? Beliau mengatakan wa yataladzzu bidzalika. Aku merasakan kelezatannya ketika rukuk di hadapan Allah. Kalau kita nanya baca apa sih? Enggak usah baca, sekali aja cukup. Apa yang nyambung? Nyambungnya itu. Memang bilang sama I love you sama suami berapa kali? Sekali aja kan. Untuk sepanjang hari. Lupa Bu ya? Lupa. Bilang I love you lupa sama suami itu. Ya? Jelas ya? Lalu sami Allahu liman hamidah, diam tenang dulu sampai tulang-tulang kita. Terus sujudnya sama, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah kalian sampai tumakni dalam sujud. Nah, bagi kami di sini, ini hati-hati ini. Mukena. Jangan sampai mukenanya nutup begini. Ya. Ini harus ini kena tanah atau karpet. Jangan sampai gitu. Jangan kelewatan juga. Hati-hati rambutnya. Ya harus pas banget. Jadi gini, kalau kami begini. Terus 7 sujud itu tempatnya ini. Hitung 7 tempat. Jabhah sampai ke hidung. Jadi kalau sujud yang kelihatan enggak bedakan. Nih loh. Sujud ini sampai nempel hidung. Karena kita orang Indonesia, nempelnya sampai sak cangkem-cangkem nih. Sak lambe-lambe nih. Ini nggak bisa, udah kita segini-gininya udah. Kalau sujud langsung brek segini semua gitu. Ya nggak apa-apa lah. Kalau orang sana kan boleh, orang Arab kan banyak-banyak segini ngepas lah ya. Kalau kita ya.
Katanya, ya Allah, maafin aku ya Allah, nempel sini. Sujud kita 1, 7 itu banyak. 1 itu dihitung 1. Jadi harus sampai hidung. Itu 2 nempel, 3, 4, maaf, 5, 6, 7. Kaki belakang itu harus di apa namanya itu? Jinjit kayak ini. Nah, jadi kalau laki-laki itu dibuka. Beda sholat laki ulang perempuan. Laki-laki itu harus dibuka. Paha dibuka ngangkang. Indonesianya apa ngangkang? Yes, gini. Nah, jadi kalau perempuan kata Nabi, ada seorang lagi sholat, ibu-ibu, Nabi lewat. Hei, kata Nabi, sholatnya laki dan perempuan itu gak sama. Kalau laki-laki gini, kue kudu ngene. Kok laki-laki gini, jadi mak-mak ngene kabeh. Lah medeni bocah. Jadi kalau gini, jadi gini, ya gini. Ya Allah, ambekan rek aku beteng. Suwe gak dadi wong wedok. Ya, jadi kalau laki-laki ini kebuka, maka perempuan masuk. Jadi, kalau apa? Rapet. Terus ini masuk ke dalam kayak ini loh, rapet. Nah kayak gini nih. Gak kuat bu, iki ambekan bu, aku bu. Jelas ya? Dan kemudian duduk. Kemudian sumarfa, angkat kamu dari sujudnya, kemudian kita duduk. Hatta tatma'inna jalisan, dan tenang di sini. Kebanyakan kita Rabbi fil kecepatan, Rabbi fil Allah Akbar. Itu tidak boleh. Duduk dulu yang tenang. Bacaan Rabbi fil itu paling harus hati-hati. Itu bagus banget kalau ngerti artinya. Kayaknya kita ini kan punya salah itu banyak. Kalau kita ngaku benar, ya Allah ampuni saya, Rabbi firli, maafkan saya Allah, warhamni, sayangi saya, wajiburni, ya Allah tutup dosa-dosa saya, aibku banyak. Aib kita banyak loh, ya kan? Sekarang ada aib dibuka-buka, viral-viral, itu Allah itu sakarep dhewe. Tak buka kon rahasiamu. Minta sama Allah, ya Allah rahasiaku banyak, dosaku banyak, jangan dibuka, tutup aib saya, ampuni saya. Warfa'ni, angkat derajat saya. Aku sudah kayak gini tapi kok jatuh derajat saya, dihinakan di depan orang banyak. Warzuqni, ya Allah beri aku rezeki. Rezeki itu tidak hanya duit banyak, sehat rezeki, bahagia rezeki. Banyak uang dapatnya banyak tapi nggak bahagia. Rezeki itu banyak, bahagia. Ya kalau kaya kan semua nggak kaya. Gimana orang miskin itu bisa harus bahagia? Dan itu harus sholat juga. Bagaimana tukang ojek? Tukang ojek itu bahagia, mukanya peringas mulia pun. Untuk 150 itu bahagia banget. 150, coba kita 150 stres. Ya kan? Dia tuh, karena saya tetanggaan, itu satpam saya kan cuma berapa sih? Hanya 2,5 juta. Badannya gemukan dia daripada saya. Gak percaya. Ayo ke rumah saya, itu satpam saya gemuk-gemuk semuanya. Kenapa? Penggemukan, bahagia tak liatin. Tidurnya itu ya Allah, itu tidurnya kan namanya juga security, sambil duduk gitu. Gak masuk angin, itu namanya nyamuk bu, banyak banget. Tonggone melok kabeh nyamuk itu. Saya tak tengok lagi, mukanya itu hormat, bahagia. Dan istrinya tuh 2. Gak percaya pasti. Gawe-gawe. Enggak, satpam gaji segitu. Ayo,
rumahnya masih ngontrak. Ayo. Tapi tambah gemuk itu saya bingung. Kau makan apa? Ya sama makan yang Pak Abu makan. Segone podo. Tapi bahagianya mukanya saya lihat orang bahagia tambah gemuk. Ini juga gemuk nih anak ini. Bahagia berarti. Kalau belum punya istri, masih bahagia juga belum punya istri. Jangan punya istri, ruwet. Sambil guyon Bu ya, santai ya. Engkau stres. Umur segini gak usah banyak stres. Stres kita udah cukup. Cukup kan? Udah bahagia tok ae wis, santai-santai aja. Stres kita kebanyakan. Punya anak stres, gak punya anak stres. Punya suami stres, gak punya suami ruwet, stres tok. Wis meneng dhewe golek dhewe Gusti Allah tok itu aja. Cari sendiri. Ya, insyaallah. Jadi tadi duduknya itu tenang dulu. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afani. Yang paling enak pas tahajud. Ngomong kayak gitu, ngomong pribadi sama Allah. Karena kalau kita sholat jamaah, kadang imamnya terlalu cepat. Ustaz, gimana kalau imamnya cepat? Hati-hati, batal. Wis ngono ae wis. Ayo mau apa? Loh, ini imam itu bahaya, menentukan ini soalnya. Kalau imamnya terlalu cepat, batal, nggak ada urusan udah. Kadang-kadang kita kan berhenti di rest area ya, sholat berjamaah, imamnya cepat. Kata Nabi, ulangi sholatmu karena engkau tidak sholat, hukumnya batal. Akhirnya Nabi mengatakan, kalau kau begini, rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna, batal. Au yutimu ruku'a yutimu sujuda wala yutimu ruku'a. Sujudnya sempurna tapi tidak sempurna rukuknya, kata Nabi, batal. Tidaknya sempurna tapi rukuknya tidak sempurna, batal. Lalu Nabi mengatakan, "Lau mata hadza ala hadihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau engkau mati, salatnya wayangkuru fi sujudi, sujudnya terburu-buru, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, engkau mati kafir. Kok enggak kaget? Mati kafir. Kaget dong. Kok enggak ada kaget? Baru dengar. Lau mata hadza ada hadihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau mati dalam kondisi sholatnya yang terburu-buru seperti ini, tidak tumaknina, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, engkau mati dalam kondisi mati kafir karena tidak sholat. Itulah diantaranya sholat kita. Mudah-mudahan ini nanti sampai merasakan. Ini baru pembukaan, sampai nanti bagaimana sampai merasakan, insyaallah. Jadi kembali lagi, tumaknina itu rukun sholat. Kemudian yang terburu-buru adalah batal sholatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujudnya segini aja. Sujud sama duduk iftiras berbeda. Ketika sujudnya agak dalam. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu sujud lagi. Seperti itu. Nah, itu boleh. Jadi uzur itu seperti itu. Kita akan mengalami semua begitu. Mudah-mudahan tidak. Ada satu lagi Pak. Ya. Karena antara tadi dua sujud sama rukuk itu kita juga harus rukuknya betul-betul, sujudnya harus betul-betul di bawah, di rendah. Saya pakai dari kursi tapi di sini ada meja, sehingga meja saya itu saya anggap tanah. Iya. Boleh begitu? Boleh, bisa begitu. Alhamdulillah. Dan apakah itu kami diterima sholatnya? Insya Allah, karena hukumnya begitu, dibolehkan.
Kalau hukumnya begitu, tidur aja boleh. Orang sakit terlentang aja ketika sakit, pakai isyarat saja boleh. Bahwa saya isyarat ruko, saya isyarat sujud dalam hati saya kan, makanya main batin. Saya sujud dalam, terasa tuh. Ketika kalau saya pakai, makanya kenapa pakai niat? An-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu qasdu, menyengaja. Ketika menyengaja, saya menyengaja ruku', itu dalam. Sampai urat syaraf saya bergerak. Nerve dalam otak saya semuanya bergerak menuju sujud atau ruku'. Akan terasa. Tetap akan bahagia. Ya, akan bahagia. Karena itu sholat untuk bahagia. Terus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz bilang kalau sholatnya buru-buru itu harus diulangi. Tapi kalau kita ya sholat berjamaah, sholat tarawih, kebanyakan masjid itu yang 11 rakaatnya ngasal itu Ustadz. Kebanyakan ininya Ustadz. Gimana tuh? Kadang-kadang belum kita selesai baca aja lompat mereka udah. Terima kasih. Dosanya di siapa? Gitu. Ay aku. Alamu dah basuh. Lima kini. Anda bang Rati ini sama awak tuh. Nadai orang awak. Ambur orang awak. Awak Jawa Timur. Awakku dewe. Kita pegang dulu dasar dulu, baru kita tengok orang. Dasarnya apa? Nabi begitu. Misalkan wukuf. Tadi kalau wukuf kita keluar dari Arafah, ya batal. Tidak ada toleransi soal rukun. Tidak baca Al-Fatihah, batal. Tidak ada toleransi. Fatihah, kalau terburu wa yangkuru fi sujudi, terburu-buru sujud, lau mata hada, langsung diancam. Ada hadihi mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mati kafir. Pegang ini dulu, pegangan dulu. Namanya pegangan. Jadi bagaimana ke orang lain? Saya kadang-kadang toleransinya ikut dulu karena ini jamaah, saya ikut. Tapi nanti di rumah saya ulang sholat tarawih sendiri. Tarawih kan sunnah, enggak juga enggak apa-apa. Jadi kalau kita kebetulan ada undangan begini, sholat tarawih semuanya imamnya cepat, misalkan, ya udah ikut aja dulu, entar sholat lagi. Tapi yang penting, karena itu sunnah, masih nggak ada masalah lah kan gitu ya, masih ada, oke, kita batalkan deh, gitu loh. Tapi kalau sholat wajibnya diulang, wajib. Pokoknya nggak ada toleransi. Kau siapakah? Gak peduli aku, karena aku tahu tumanina itu rukun sholat. Apalagi sholat wajib ini. Tadi haji itu wajib, rukun di Arafah. Aku nggak mau, aku batal sholatnya. Rukun itu nggak ada toleransi, batal ya batal sih, gitu. Jelas? Lajale. Alai. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Hari ini kan kajian pertama, nawaitunya silaturahmi dan ilmunya itu berkat. Amin. Ada beberapa hal yang saya perlu bertanya ke Ustaz. Yang pertama, bacaan wajib sholat itu kan Al-Fatihah. Tapi kan kita harus belajar mahrojah. Ya. Alif, ba, ta, sa. Nah, bacaan-bacaan itu yang perlu mungkin kita pelajari, karena Betul. kalau kita sholat kita mau diterima misalnya atau bagus gitu. Tapi Pak Ustadz, yang kita baca itu kan Al-Fatihah, makanya surat pendek, karena hanya itulah yang kita bisa melafalkan dan mengetahui artinya. Ya. Kalau kita surat panjang, saya boleh enggak Pak Ustadz? Karena saya lihat waktu di masjid ada imam, dia pasang Al-Qurannya di stand itu.
Ya. Nah, jadi saya ikut juga, karena kalau misalnya saya sholat duha, wasamsi waduha takut terbolak-balik, saya pasang stand gitu. Boleh kan Pak Ustaz? Nah, pertanyaannya, surah apakah yang bagus kalau kita sholat duha, terus kan kita kerjakan kan pagi. Kalau sholat taubatnya itu dikerjakannya kapan bagusnya, surahnya surah apa? Kalau kita sholat istikharah, surahnya apa, kapan dikerjakan? Nah kalau kita surat tahajud kan malam. Kalau kita sepanjang itu sholat, kadang-kadang kan kita juga ada rasa capek apa. Jadi bisa kita cicil kan kita Ustaz. Nah, waktu apa yang baik untuk mengerjakan sholat sunat itu, sama sholat istikharah itu, sholat taubat, sholat duha, dan surah apa yang bagus sekiranya sesuai dengan niat dan tujuan kita. Itu saja Pak Ustaz, kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kalau salat tahajud baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Sehingga hatta hamamtu bi amrin su'in wa ma hamamta an aquda wa Nabi. Jadi Rasulullah itu sahabat-sahabat ikut Nabi salat. Dan sahabat itu berdiri dan mendengarkan Nabi baca Al-Baqarah. Kemudian sahabat hatta hamamtu bi amrin su', sehingga saya merasakan mengeluh. Lama kali sholat ini. Wa ma hamamta, apa yang kau keluhkan? Hamamtu an aquda wa adra Nabi. Aku pengen cepat-cepat duduk dan meninggalkan Nabi, tapi takut. Apa yang dibaca? Al-Baqarah. Setiap Al-Baqarah ada ayat tentang rahmat, beliau berhenti, lalu berdoa. Fasa'ala. Ketika ada ayat tentang azab, dia berlindung kepada azab itu, atas azab itu, dan selalu menangis. Sampai ditanya, lima tabki ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Jadi kalau salat itu nangis Nabi itu. Nah, lalu balik lagi, ada seorang sahabat baca apa? Dilaporkan ada seorang sahabat baca salat tahajudnya, dia baca salat sunnahnya, baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, diulang-ulang. Boleh. Ditanya, kenapa kau baca itu diulang? Aku senang ayat ini karena membuat aku tauhidku makin kuat. Jadi untuk apa yang merasakan itu ya apa yang kau suka. Contoh, saya lebih suka dalam arti pengaruhnya besar. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Apa sih maksudnya ayat ini? Sembahlah Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Siapa dia? Dia yang ngasih makan saya, ngasih keamananku ketika ada problematika, aku dilindungi. Saya baca ulang-ulang, aku suka baca itu. Kenapa baca itu? Aku suka karena pengaruhnya besar terhadap diriku. Aku minta rezeki di situ. Aku minta perlindungan di situ. Kalau itu kau pakai, itu menjadi daya yang sangat kuat, berpengaruh besar. Boleh. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bagus Quraisy. Bagus. Kalau parfumnya namanya Quraisy. Pak, satu tambah lagi Pak Ustaz. Kalau kita lagi sholat, begitu sholat itu Pak Ustaz, kita keluar air mata, enggak henti-henti. Kadang-kadang sampai maghrib ke isya keluar aja. Saya nggak tahu apa yang
sampai menjadi keluar air mata itu, atau kita terlalu sedih atau bagaimana? Ya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Ciri orang beriman, yakhirruna lil alqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Nih aku mau nangis deh. Dia nggak kuat kalau sholat, ingin tersujud lalu ia menangis. Kata Rasulullah, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillahi ta'ala. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis ketika baca Quran maupun sholat. Ya Rasul, aku nggak bisa nangis. Kata Nabi, tataba kau, usahakan kau bisa, karena itu melembutkan hatimu. Tataba kau. Tapi bukan nangis sedih. Beda, nangis bahagia. Anak kita wisuda, nangis, bukan kesini, sama-sama air mata. Coba suami nikah lagi, nangis juga. Itu namanya sakit hati, nggak boleh. Harus nangis bahagia. Inilah tempat kebahagiaan kita di sini itu. Tangisan Quran itu tangis bahagia. Ada bedanya ya? Itu. Karena kalau nangis sedih itu munculnya dari aspek psikologi bermasalah. Tapi kalau kita baca Quran senang itu, nangis itu, itulah kebahagiaan. Usahakan kata Nabi, tatabakau. Usahakan, karena itu akan melembutkan hatimu. Harus. Kadang-kadang kalau kita nggak nangis, kenapa hatiku? Nah itu. Tapi tidak selalu menangis. Apa yang dirasakan? Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Ada yang tidak nangis tapi tenang. Kulit dan hati tenang. Sampai nggak pengen beranjak dari ruku. Sampai nggak pengen beranjak dari sujud. Sajdatan la yarfa'u ra'sahu hatta yalqa. Dalam sujudku, aku tidak kuangkat dulu sampai aku merasakan perjumpaan dengan Allah dalam sujudku. Fakthiru doa. Perbanyak doa pas sujud. Pasti ku kabulkan. Enak belajar sholat ya. Terus Ada pertanyaan lagi? Silakan. J. Yang pertanyaan akhirnya. Mau nanya aja Pak Ustadz, itu kan kalau kita surat di pada sholat itu kan oke, kalau yang pendek-pendek kan nggak ada masalah ya. Tapi kita kan nggak boleh menggal ya, dari semuanya Al-Baqarah tadi kita cuma mau baca 2 ayat itu nggak bisa ya. Jadi harus atau boleh? Boleh. Oh itu nggak boleh? Boleh, selesai. Boleh. Ya, ya kalau kan kita kan pada surat Al-Rahman kan panjang sekali. Panjang sekali, ya. Hanya 6 atau 10. Seandainya Bu ya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Itu boleh. Satu ayat itu kan. Ya kan? Yasin ditambah nun tok, itu nun tok boleh. Nun saja. Kurang awak. Hah? Dima. Padang. Kota Padang. Arif Ayaman. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Jadi kita bisa penggalan juga boleh. Boleh. Oke, terima kasih. Ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup masih ada satu. Oh iya, Oh ya silakan. mendoakan untuk yang mau berangkat haji. Masih ada satu pertanyaan rupanya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kepengen tahu apa artinya sholat wusta. Oh ya, wusta itu ada yang mengatakan sholat asar. Wusta itu tengah-tengah. Sholat asar itu yang
para mufassir mengatakan bahwa wusta itu salat asar itu wusta. Itu aja jawabannya. Nama lain dari salat asar itu wusta. Salatul wusta ya. Ya. Iya salatul asar lah. Salat asar itulah salat wusta. Bukan salat khusus namanya wusta, enggak, salat asar itu namanya wusta. Ini coba tolong bacakan. Yang naik haji berapa orang? 1 orang, Ibu. Atas nama Haji Ari Sugiyarti Thohir yang sedang berangkat haji. Akan berangkat haji. Dan juga untuk doa untuk arwah almarhum Brigjen Pol Haji Lukito bin Thohirin. Oke. Ya. Yuk kita bacakan. Perjalanan nanti dimudahkan dan dikhusyukkan di sana. Berangkatnya kapan, Ibu? Tanggal 30. Nggih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffaathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Lilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.